Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perjalanan kali ini kita akan ke wilayah Jatinegara Kaum Jakarta. Kita akan ziarah ke makam Pangeran Jayakarta, seorang penguasa kota pelabuhan Jayakarta pada zaman Kesultanan Banten. Kita berada di sudut kota Jakarta Timur, yang mana terdapat sebuah komplek pemakaman di pinggir jalan. Sekilas pemakaman ini seperti kuburan umum biasa, rindang oleh pepohonan, dan sebuah masjid terletak di sebelah dalam komplek pemakaman. Terdapat plang cagar budaya Pemda DKI mengenang karya bakti Pangeran Jayakarta. Sudah sampai di makam Pangeran Jayakarta. Kita ulas secara lebih dahulu. Salam mendengar. Selamat ya. Pangeran Jayakarta adalah nama lain dari Pangeran Ahmad Jakarta, putra Pangeran Sungerasa Jayawikarta dari Kesultanan Banten. Namun ada juga yang menganggap Pangeran Jayakarta adalah Pangeran Jayawikarta. Menurut Hikayat Hasanuddin dan Sejarah Banten, rantai-rantai yang disusun pada abad ke-17, yaitu sesudah Sejarah Banten 1662, Pangeran Jayakarta atau Jayawikarta adalah putra Tubagus Angke dan Ratu Pembayun, Putri Hasanuddin, anak Sunan Gunung Jati. Wilayah makam Pangeran Jayakarta, cikal bakal pendiri kota Jakarta. Pangeran Jayakarta dimakamkan dekat Masjid As-Salafiyah bersama putranya Pangeran Lahut dan familinya Pangeran Sageri, istri Pangeran Sanghyang yaitu Ratu Rafiah, serta Pangeran Surya.
محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم على الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن المسلمين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Khususan Pangeran Jakarta Dikisahkan sekitar bulan Mei tahun 1619 di daerah Mangga II, pasukan Pangeran Jayakarta berhadap-hadapan dengan tentara pemerintahan Hindia Belanda yang dipimpin Gubernur Jenderal Jan Pieterszoon Koen. Pertempuran sengit terjadi dan pasukan Pangeran Jayakarta terdesak. Pasukan Belanda mengepung dari arah Senen, Pelabuhan Sunda Kelapa, dan Tanjung Priuk. Karena terjepit, Pangeran Jayakarta dan pasukannya bergerak mundur ke timur hingga ke daerah Sunter lalu ke selatan. Sambil terus bergerak ke selatan, ketika itu Pangeran Jayakarta membuang jubahnya ke sebuah sumur tua. Mengira Pangeran Jayakarta telah tewas ke dalam sumur tua, pasukan Belanda menghentikan pengejaran dan menimbun sumur itu dengan tanah. Melihat situasi yang tidak memungkinkan untuk kembali, Pangeran Jayakarta dan sisa pengikutnya meneruskan perjalanan ke selatan dan sampailah mereka ke sebuah hutan jati yang lebat. Untuk sementara mereka beristirahat di tepi Kali Sunter yang membelah hutan yang kemudian dikenal bagian dari daerah Jatinegara. Pangeran Jayakarta membangun basis pertahanan di wilayah timur Jakarta pada triwulan ketiga tahun 1619 Masehi dan diresmikan dengan nama Jatinegara yang mempunyai arti jati, setia, dan negara itu pemerintahan. Jadi berarti pemerintahan yang sejati. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut ke makam Mbah Bolong. Yuk, satu dulu. Mulai tahun 1620, Pangeran Jayakarta membangun sebuah masjid yang lokasinya berdekatan dengan Kali Sunter, yang dahulu bernama Masjid As-Salafiyah. Masjid ini dikenal dengan sebutan Masjid Pangeran Jayakarta. Pangeran Ahmad Jayakarta ketika hijrah, hidupnya sebagai rakyat biasa, tidak mau membangun istana karena untuk merahasiakan identitasnya. Maklum, sebagai orang yang ditakuti Belanda, ia selalu dikejar-kejar musuh bebuyutannya. Di pemakaman ini banyak terah dari Pangeran Jayakarta. Pangeran Jayakarta melarang keturunannya untuk memberitahukan letak makamnya.
Tidak heran kalau makamnya di Jatinegara Kaum, Jakarta Timur baru diketahui tahun 1956, masa Gubernur DKI Sumarno. Jadi makam itu baru diketahui umum setelah 337 tahun dirahasiakan. Makam Mbah Bolong atau Raden Saleh. Di Jakarta, kelak Fathahilah banyak menurunkan pejuang tangguh, yang salah satunya adalah Guru Amin dari Kalibata, pejuang Betawi yang legendaris dari rumpun keluarga besar Pangeran Sanghyang, yang merupakan keturunan Pangeran Sendang Garuda bin Fathahilah dan dimakamkan di Cirebon. Di sampingnya salah satu anak Fathahilah yaitu Pangeran Wijayakusuma yang dimakamkan di Jelambar, Jakarta Barat juga kelak menjadi tokoh besar. Keturunan yang lain yang berada di Lampung adalah Raden Inten yang merupakan musuh besar penjajah Belanda, juga beberapa ulama besar di Palembang yang merupakan keturunan dari Fathahilah. Beliau lagi yang berada di Malaka dan juga Aceh. Intinya Fathahilah adalah tokoh besar Islam Nusantara, sehingga sangatlah wajar jika keberadaannya dihormati masyarakat Aceh, Malaka, Demak, Cirebon, dan Banten hingga Nusantara sebagai pahlawan besar. Dahulu, Jakarta adalah kota pelabuhan yang berada di wilayah Kerajaan Pajajaran bernama Sunda Kelapa setelah berhasil ditaklukkan oleh pasukan Kesultanan Demak yang dipimpin oleh Fathahilah pada tahun 1527.
Kemudian daerah Sunda Kelapa berganti nama menjadi Jayakarta. Setelah berhasil ditaklukkan Demak, wilayah Jayakarta diberikan kepada bawahannya yakni Banten, yang kemudian berkembang menjadi Kesultanan Banten. Saat Kesultanan Banten dipimpin oleh Sultan Maulana Hasanuddin, ia memerintahkan orang terdekatnya untuk memimpin wilayah Pelabuhan Jayakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sudah sampai di wilayah Jatinegara Kaum. Kita dari tim PBK akan ziarah ke Pangeran Surya I. Kita Ya silakan Abang. Mana mau aku bilang. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين وإلى حضرة يا الله خصوصا سيدنا جبريل وسيدنا ميكائيل وسيدنا إسرافيل وسيدنا زكريا وسيدنا منكر وسيدنا نكير وسيدنا رقيب وسيدنا عتيق وسيدنا ملائكة الرحمن القرابين وسيدنا ملائكة الروح. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم.